Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman kita mau bikin silase, tapi cuma simulasi ya teman-teman. Silase yang awet untuk jangka panjang. Silase yang buatnya itu kemungkinan besar rasionya itu berhasil. Nah teman-teman nanti bisa simak di video ini. Tolong didengarkan baik-baik, dilihat, kemudian jangan di skip, jangan dilewati ya. Nah, dengan teman-teman memperhatikan video ini, insya Allah teman-teman bisa untuk membuat silasenya. Oke, bahan yang perlu kita miliki saat ini adalah rumput, entah itu rumput pakcong, rumput odot, umami, zanzibar, dan lain-lain boleh lah. Kita chopper. Semua hijauan bisa, kecuali yang berbau wengur teman-teman. Wengur, kemudian yang modelnya itu berayat seperti kangkung kayak gitu, kurang rekomendasi. Jadi saya sarankan untuk hijau-hijauan seperti ini. Ini nanti idealnya sih untuk rumput pakcong, odot kayak gini dicampur namanya singkong karet. Nanti hasilnya luar biasa, bagus, ternak juga makin lahap. Oke, kembali ke topik. Sebelum kita buat ini jadi silase, poin yang penting adalah mesin cacah. Nah, teman-teman pastikan kalau beli mesin cacah itu hasilnya jangan terlalu lembut. Mungkin anggapan kita sebagai pengguna hasil lembut itu bagus, tapi nyatanya ketika kita kasihkan ternak itu biasanya kurang lahap. Kedua, ketika dibuat silase maupun fermentasi itu rentan sekali gagal, karena air yang keluar itu lebih banyak teman-teman. Jadi modelnya nyacah kalau bisa. Kalau hasilnya tipis-tipis kemudian airnya kayak gini keluarnya lebih banyak, nah itu rentan sekali. Jadi patokannya teman-teman bisa lihat hasil cacahnya ini nanti dipegang kayak gini berair atau tidak. Kalau berair, nah itu resiko teman-teman, resiko. Bisa, walaupun berair bisa, tapi ternak itu lebih seneng kalau modelnya itu memamah dicokot-cokot. Oke ya, poin penting adalah mesin chopper. Sudah teman-teman sudah perhatikan, jangan menggunakan yang multifungsi. Kalau multifungsi nanti hasilnya digeprek-geprek, airnya keluarnya banyak. Jadi cari satu fungsi yang buat nyacah. Kalau bisa nak buat silase atau fermentasi itu lebih cenderung kasar teman-teman. Paling tidak potongan 2 cm 3 cm lah. Kalau batang tetap 1 cm sampai 2 cm itu tidak masalah. Oke, mesin cacah sudah kita anggap teman-teman sudah paham. Kemudian perlu pelayuan tidak mas? Tidak perlu teman-teman. Kalau di saya tidak perlu pelayuan. Kalau pengen awet lama, rumput ini setelah dicopper teman-teman jemur di bawah sinar matahari paling tidak setengah hari lah, sampai benar kadar airnya itu berkurang banget. Kalau sudah dijemur setengah hari aja, dibolak-balik. Nah kalau sudah diangkat, campur bekatul teman-teman. Jadi satu tong kayak gini kira-kira sekitar 5 kilo lah. Jadi sekitar 5 kilo, campur, masukkan, nah ditutup seperti di video kita. Nah itu nanti bisa bertahan sekitar 1,5 tahun pun bisa teman-teman. Kalau sudah dijemur, campur itu jadi. Nah itu untuk yang jangka panjang ya. Tapi kali ini kita buatnya itu bukan untuk jangka panjang, karena nggak sampai lama-lama pun juga cepat habis teman-teman. Kita durasi maksimal saat dari pembuatan ini 1 bulan harus habis, karena silase jangka pendek. Ini perlu penambahan bahan lain enggak mas? Enggak perlu teman-teman. Adapun penambahan bahan kering tujuannya itu untuk mengurangi kadar air yang berlebih. Selain itu untuk meningkatkan nutrisi. Mau ditambahin molase boleh sedikit aja, tapi makan waktu teman-teman. Kalau sudah ditambahin bekatul enggak perlu dikasih molase, enggak masalah. Kalau saya enggak pakai apa-apa, tinggal nanti dimasukkan. Kuncinya adalah di mesin cacah dan tempatnya. Kalau mesin cacahnya hasilnya lembut, nggak berani saya buatnya teman-teman. Tapi hasilnya rada kasar, saya baru berani buat silase jangka pendek. Nggak perlu dijemur, nggak perlu penambahan bahan kering, dah jadi. Tapi kalau mau jemur itu hasilnya lebih bagus. Mau ditambahin bahan kering lagi juga bagus. Tapi saya mikirnya kalau buat banyak, nanti kalau tambahan bahan kering, ongkosnya jadi makin mahal. Nah itu yang jadi pertimbangan di tempat saya. Oke, langsung aja kita masukkan ke tong teman-teman. Kita panggil, Lek Surep. Yuk, kita masukkan dulu. Nah, kita masukkan dulu rumputnya ke tong. Nah ini untuk maksimal 1 bulan sejak pembuatan harus habis ya. Model seperti ini, cacahnya harus kasar. Kalau pengen jangka panjang, ini dijemur setengah hari, dibolak-balik sampai kadar airnya berkurang, kemudian ditambahin bekatul.
bekatul sekitar 1 tongnya. Nah ini jadi sekitar berapa? Nah ini jadi 4 tong ya, tambahin 20 kilo lah. Boleh bekatul. Ada solusi bekatul mahal mas. Nah teman-teman punya tebon kering, tebon jagung kering, atau rendeng kacang tanah, itu dicampurkan bisa teman-teman. Yang penting bahan kering, tujuannya untuk menyerap kadar air yang berlebih. Itu malah hemat biaya, ngirit teman-teman. Bahan kering lain pokoknya apa aja boleh. Mau kulit kopi juga boleh. Mau apa ya, rendeng kacang juga. Ya pokoknya bahan-bahan kering yang ternak itu doyan teman-teman. Kalau ternak teman-teman doyan jerami ya kasih jerami kering bisa. Asal doyan loh ya. Kalau nggak doyan ya jangan dikasih, nanti paling enggak jadi sampah teman-teman. Wong nggak dimakan. Nah ini saya rumput aja. Karena kebetulan kita dapat permintaan bibit itu lumayan. Bibitnya ini ujungnya saya buat silase teman-teman. Dan tetap saya menggunakan ini teman-teman, konsentrat untuk tutupnya nanti di atas. Oke, saya bantu masukin dulu ya teman-teman. Nah ini teman-teman, untuk masukin rumputnya itu harus benar-benar padat ya, harus diinjek-injek kayak gini. Kalau bisa beratnya itu yang injek 70-an kilo, syukur lebih berat lagi. Tinjak, sambil loncat-loncat. Nah ini kunci dari silase, keberhasilan silase adalah di hasil chopper, choppernya rumput, kemudian medianya ini atau tempat penyimpanannya, misalkan pakai tong ya, kalau rumput-rumput basah kayak gini. Setelah itu baru kepadatan dan kedap udara. Padatnya itu dengan cara diinjak-injak seperti ini teman-teman. Jadi yang membedakan silase itu bisa tahan lama dan tidak itu hanya di perlakuannya saja. Kalau yang model seperti ini untuk jangka pendek, sebulan dari pembuatan ini harus habis. Tapi kalau pengen lama itu perlu kita jemur setengah hari lah, nggak usah sampai kering, paling enggak kadar airnya berkurang. Terus lagi dengan penambahan bahan kering berupa bekatul atau bahan kering lainnya teman-teman, itu nanti dia akan jadi awet lama. Semoga dengan video ini teman-teman paham perbedaan silase yang bisa untuk lama, kemudian sama silase yang untuk durasi pendek. Semuanya jangan dibikin sama, cuma perlakuannya teman-teman. Kalau ini mau tak buat jadi lama bisa, cuma nanti kerja saya itu jadi lebih banyak, biaya yang dikeluarkan juga lebih banyak. Makanya saya nyari yang sekiranya itu ngirit di biaya, kemudian pengerjaannya juga cepat. Ya ini silase jangka pendek. Tapi enak untuk tingkat keberhasilan ya ini kuncinya ada di hasil chopper, tong, kemudian kalau bisa dijemur teman-teman. Nah ini tinggal kita tutup teman-teman, tinggal tutup seperti itu nanti jadi. Untuk penutupannya gampang, ini wes le. Penutupannya gampang, kita tambahkan apa itu? Bekatul boleh, bahan kering lainnya boleh, atau konsentrat boleh di atasnya ini. Kalau sudah kita ratakan, kasih plastik dan diklem, itu aja teman-teman. Udah, nanti bisa diberikan ke ternak 5 hari sampai 7 hari sudah bisa diberikan. Nggak harus nunggu sampai 20 hari teman-teman. Kalau stok pakan nggak ada ya mau kasih apa? Wong silase itu hanya metode pengawetan pakan teman-teman. Nutrisi juga akan tetap sama. Oke. Tinggal kita kasih bahan kering. Nah ini teman-teman. Nah untuk pemberian bahan keringnya kayak gini, sama kan. Nah paling tidak kasih 1 kilo lah biar rata. Jadi tujuannya ini untuk apa? Dia untuk nyerap keringat atau embunnya. Nah tinggal kita tutup jadi. Oke gitu aja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman nyimak di video ini, saya yakin teman-teman tahu cara untuk silase itu awet lama dan kunci dari keberhasilan silase itu apa. Oke, terima kasih telah menonton. Jumpa lagi di video berikutnya. See you.